penghuni lantai 13. Di sebuah gedung apartemen tua yang terletak di pinggir kota, ada satu lantai yang tidak pernah ditempati oleh siapapun. Lantai 13. Tidak ada yang tahu persis mengapa lantai itu kosong. Tapi ada desas-desus bahwa lantai tersebut adalah tempat kejadian misterius bertahun-tahun lalu. Beberapa orang mengatakan bahwa penghuni sebelumnya menghilang tanpa jejak. Sementara yang lain bersikeras bahwa mereka mendengar suara jeritan dari balik pintu-pintu apartemen di lantai itu. Namun bagi Sarah, seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kota besar, cerita-cerita itu hanyalah omong kosong belaka. Ketika dia menemukan iklan sewa murah untuk unit di lantai 13, dia langsung memutuskan untuk tinggal di sana. Baginya, harga murah lebih penting daripada tahayul murahan. Malam pertama, Sarah masuk ke apartemennya pada sore hari. Unit itu cukup sederhana, ruang tamu kecil, dapur mini, dan satu kamar tidur. Meski agak berdebu dan bau apek, Sarah merasa cukup puas dengan kondisinya. Setelah membersihkan sedikit, dia mulai membongkar barang-barangnya. Saat malam tiba, Sarah duduk di depan laptopnya untuk menyelesaikan tugas kuliah. Namun, sekitar pukul 11 malam, dia mendengar suara aneh dari luar. Suara langkah kaki, pelan yang bergerak mondar-mandir di koridor lantai 13. Dia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Apa ada tetangga lain, pikirnya. Dia keluar dari apartemennya untuk memastikan, tapi koridor itu kosong. Lampu-lampu redup menyala, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya suara langkah kaki itu yang masih terdengar samar-samar. Sarah buru-buru masuk kembali ke apartemennya dan mengunci pintu rapat-rapat. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Keesokan harinya, Sarah berusaha melupakan insiden malam sebelumnya. Dia keluar untuk membeli beberapa keperluan dan kembali ke apartemen menjelang petang. Namun, saat dia membuka pintu apartemennya, dia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada seseorang atau sesuatu yang sudah ada di dalam sebelum dia datang. Dia menyalakan lampu dan memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika dia duduk di sofa, dia melihat bayangan samar di cermin yang tergantung di dinding. Bayangan itu bukan miliknya. Itu adalah siluet seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri tepat di belakang sofa. Sarah langsung berdiri dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek cahaya, tapi ketegangan mulai memenuhi pikirannya. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Bukan hanya langkah kaki, tapi juga bisikan-bisikan pelan yang tidak jelas asal-usulnya. Bisikan itu terdengar seperti panggilan lembut. Sarah. Sarah ... Dia menutup telinganya dengan bantal, berharap suara itu akan hilang. Tapi semakin malam, bisikan itu semakin keras. Hingga akhirnya dia tidak tahan lagi dan menangis ketakutan. Pada malam ketiga, Sarah benar-benar putus asa. Dia ingin pindah, tapi uang sewa yang sudah dibayarnya membuatnya enggan meninggalkan apartemen itu. Dia mencoba mencari informasi tentang lantai 13 dari penjaga gedung. Tapi pria tua itu hanya menggeleng dan berkata, "Lantai 13 sudah lama tidak boleh dihuni. Kenapa kamu tinggal di sana?" Sarah menceritakan bagaimana dia menemukan iklan itu secara online. Penjaga gedung tampak pucat. "Tidak ada yang menyewakan apartemen di lantai 13, katanya dengan suara bergetar. Semua unit di sana sudah disegel sejak kebakaran besar 5 tahun lalu." Sarah merinding. Apa yang terjadi? Penjaga gedung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ada keluarga yang tinggal di salah satu unit. Mereka mati terbakar. Anak-anak dan ibu mereka tidak bisa keluar, karena pintu apartemen dikunci dari luar. Semenjak itu, banyak orang melaporkan hal-hal aneh di lantai itu." Sarah tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu dia harus segera pindah. Tapi malam itu, dia memutuskan untuk bertahan 1 malam lagi. Malam keempat adalah malam terakhir Sarah di apartemen itu. Dia tidak berniat tidur. Dia hanya duduk di sofa dengan lampu menyala terang, memegang handphone untuk menghubungi temannya jika terjadi sesuatu.
Tapi jam demi jam berlalu dan tidak ada yang terjadi. Sarah mulai merasa lega. Hingga pukul 2 pagi. Tiba-tiba lampu apartemen mati total. Sarah panik. Dia mencoba menyalakan lampu senter di handphonenya, tapi baterainya habis. Dalam kegelapan total, dia mendengar suara langkah kaki yang sangat dekat. Seperti seseorang yang berjalan di sekitar ruangan. "Siapa di sana?" Teriaknya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi kemudian dia merasakan napas dingin di lehernya. Dia berbalik dan melihat sesosok wanita berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya rusak parah, seperti terbakar. Wanita itu tersenyum lebar dan berbisik, "Kenapa kau tidak mau ikut kami?" Sarah menjerit sekuat tenaga. Dia mencoba lari ke pintu, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Suara tawa pelan mulai terdengar dari segala arah. Paginya, penjaga gedung menemukan pintu apartemen Sarah terbuka lebar. Di dalam, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada bekas abu-abu tipis di lantai, seperti sisa-sisa pembakaran. Sejak itu, lantai 13 kembali kosong. Tapi kadang-kadang, penduduk apartemen yang lewat di dekat lift melihat nama Sarah tertulis di tombol lantai 13. Meskipun tidak ada yang menekannya. Apakah Sarah berhasil diselamatkan? Atau apakah dia menjadi bagian dari misteri lantai 13 selamanya?